Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SD Negeri Jimbe 3, Kecamatan Kademangan, Kabupaten 3, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja, tepatnya di kelas 5 UPT SD Negeri Jimbe 3. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangatnya pagi ini, sangat luar biasa sekali. Oke anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini membawa berkah, manfaat, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran akan saya absen dulu, oke? Oke, yang pertama Valen. Oke, Abi. Terima kasih yang sudah hadir pada pelajaran Bapak hari ini. Pelajaran apa, anak-anak? Oke, perlu Bapak ingatkan bahwa di pelajaran Bapak, ya, kita harus niat dulu. Niatnya apa? Untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Silakan semua berdiri. Dipimpin oleh Naila untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan lagu saya. Anak-anak, minggu kemarin Bapak sudah menerangkan tentang materi bab 2, yaitu apa? Asmaul Husna. Baik, saya tulis Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki arti apa kira-kira? Siapa yang tahu? Lain, coba. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik, benar. Akan saya putarkan video, silahkan matanya, telinganya, pikirannya, hatinya menghadap depan semua, oke? Oke. Subhanallah adada ma khalaqa fis samaa. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardh. Subhanallah adada ma khalaqa bainahuma. Subhanallah wa bihamdihi.
Anak-anak baru saja menonton video. Kira-kira siapa yang tahu hubungan daripada video yang saya tampilkan hari ini kaitannya dengan Asmaul Husna apa? Al-apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi. Alhamdulillah. ولا جبل ما في وعر يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار نسألك يا خالقنا ويا إله. Video kira-kira yang kamu lihat ini sebuah peristiwa apa? Kira-kira siapa yang tahu? Sebuah apa ini namanya? Benih atau tumbuhan atau pohon itu hidupnya dari besar kecil atau dari kecil menjadi besar? Karena apa? Karena apa? Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang ciri-cirinya bisa bertumbuh. Oke? Apalagi contohnya yang makhluk hidup? Hewan. Apa yang dapat diteladani dari Al-Muhyi atau Allah Maha Menghidupkan? Pengamalan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, kegiatan apa yang kamu lakukan sehari-hari yang mencontohkan bahwa kalian mentaati, meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Silakan dilihat ke depan, ya. Tolong dibaca bersama-sama. Ini nanti akan saya jelaskan kaitannya Asmaul Husna. Ya. Tujuan pembelajaran Asmaul Husna ini yang pertama apa Nana? Jadi anak-anak nanti harus bisa menjelaskan arti Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Bari. Harus bisa menjelaskan artinya. Yang kedua, bagaimana anak nanti meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan hidup dan mati. Yang ketiga, bagaimana anak-anak meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memperkuat iman kita kepada siapa? Allah. Oke, tolong dibaca yang keras Asmaul Husna yuk. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma berarti nama-nama dan husna berarti yang indah, baik dan agung. Asmaul Husna memiliki dua kata. Asma artinya nama, Husna artinya indah, baik, dan agung. Ini mencerminkan nama-nama Allah. Yang kedua dibaca Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang ketiga, Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Contoh, kita sekarang bisa bernapas, ya toh? Itu karena apa? Karena wujud Rahman Rahimnya Allah mempunyai sifat Rahman Rahim.
Rahman itu Maha Pengasih, Rahim itu Maha Penyayang. Apakah kita oksigen membayar? Tidak. Karena siapa yang mengasihi? Allah. Pintar sekali. Lanjut. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu Al-Qawi. Artinya terus Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Jadi semua kekuatan kita, kekuatan alam semesta ini itu sumbernya dari Allah. Yang kedua, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah. Jadi kesimpulannya kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Yang terakhir Al-Ba'is, artinya dibaca. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Kita harus iman, percaya kepada Allah bahwa suatu saat nanti ada hari kiamat. Semua makhluk hidup dimatikan, mati semua, meninggal semua. Tapi setelah Allah membangkitkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir mati di hari kiamat, itu akan dibangkitkan oleh akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak akan memberi tugas kepada kalian semuanya. Tapi akan saya bagi kelompok. Untuk bangku yang paling depan ini kelompok 1, belakangnya kelompok 2, yang pojok sana kelompok 3, yang paling depan selatan kelompok 4. Ini akan saya bagikan lembar kerja atau LKPD setiap kelompok. Oke. Silakan nanti dikerjakan dengan berdiskusi dan bermusyawarah. Tapi jangan dikerjakan dulu, ya. Ditaruh dulu di atas meja. Oke, silakan dilihat lembar kerjanya. Sebelum kita mengerjakan bersama-sama, saya akan menjelaskan tata cara pengerjaannya. Di lembar yang pertama itu ada lembar kerja yang kamu akan menjawab benar atau salah. Apabila pernyataannya menurut kalian benar, centang bagian B. Apabila pernyataannya salah, centang bagian misalnya matahari terbit dari barat. Benar atau salah? Salah. Silakan dicentang bagian salah. Itu lembar yang pertama. Lembar yang kedua silakan dibuat. Kita lakukan ice breaking. Yo. Instruksinya, nanti ketika saya menyebutkan anggota tubuh, saya akan menyentuh bagian tubuh, kalian juga menyentuh bagian tubuh. Oke, siap sedia? Siap. Masih semangat? Masih. Fokus. Kepala, rambut, telinga. Silakan mulai untuk mengerjakan LKPD-nya.
Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan ini pernyataannya digaris dengan jawaban yang benar. Tolong digaris menggunakan penggaris biar rapi ya. Terus yang itu dikerjakan benar atau salah. Paham ya? Ya, bagus, bagus. Garisnya yang bagus. Oke, kurang sedikit lagi. Oke, bagus. Ini jawab yang benar. Ini masih ada yang salah. Oke. Dibaca yang keras. Silakan. Oke, lanjut. Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Allah yang Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tak terkalahkan. Ya, benar. Oke, kira-kira jawaban dari kelompok 1 benar atau salah? Benar semua? Benar semua, oke? Oke. Jadi perlu diperhatikan anak-anak, ketika ada soal cerita itu jangan sampai salah. Kamu harus fokus kepada cerita, terus cara meneladaninya itu asmaul husna apa, kamu harus fokus. Okay? Allah yang tidak membutuhkan siapapun dan selalu menjaga alam semesta. Berarti Allah berdiri sendiri. Berarti asmaul husna al-qayyum. Oke? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau anak-anak nanti ketika presentasi suaranya yang keras, ya? Oke, lanjut kelompok 3, maju ke depan. Ya, kelompok 3. Yang keras, bacanya yang keras. Silakan baca. Ayo semuanya menyimak temannya ketika presentasi yang keras. Allah yang tidak membutuhkan siapapun dan selalu menjaga alam semesta. Al-Qayyum. Ya, terus lanjut. Allah yang menentukan waktu kematian setiap manusia. Allah sendiri. Allah yang menentukan waktu kematian setiap manusia. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia sendiri. Allah yang memiliki kekuatan sempurna dan tak terkalahkan. Al-Qayyum. Oke. Anak-anak, dari jawaban teman kalian kelompok 3 ini kira-kira ada yang salah atau tidak? Angkat tangan. Ada? Yang bagian mana? Nomor 2. Ini Allah yang menentukan waktu kematian setiap makhluknya. Harusnya jawabannya Al-Mu'min. Kalau Allah memberi kehidupan kepada semua makhluk, jawabannya Al-Mu'min. Betul? Nah, ini anak-anak, ini
kiranya teman kalian kurang konsentrasi dalam mengerjakan lembar kerjanya. Oke, sudah sering saya ingatkan fokus ketika membaca agar tidak salah tulis. Paham ya? Kelompok 3 ini nanti bisa diperbaiki agar nilainya bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasinya. Saya ulangi lagi, ada beberapa soal yang perlu kita baca 1 kali, 2 kali agar kita bisa tahu jawaban yang diminta oleh pertanyaan tersebut. Jadi jangan dibaca cuma 1 kali, harus diulang berulang-ulang. Saya ulangi lagi, masih ada yang belum paham dengan Allah menghidupkan seluruh makhluk di dunia ini. Berarti Allah Asmaul Husna Al-Muhyi. Allah mematikan seluruh makhluk hidup, berarti Asmaul Husna Al-Muhyi. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat berarti Asmaul Husna Al-Muhyi. Allah berdiri sendiri tanpa dibantu siapapun. Kita semua dibangkitkan nanti setelah hari kiamat. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqis. Kira-kira anak-anak ada yang bertanya? Ada? Naila, ayo silakan. Saya berikan contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Muhyi di sekolah. Contohnya seperti ini. Ketika temanmu lupa membawa uang saku, tidak membawa uang saku, otomatis tidak bisa membeli makanan atau jajan. Seketika hatimu terketuk untuk memberi sedikit uang untuk membantu temanmu yang tidak bawa uang saku. Itu sama saja kamu mengamalkan Asmaul Husna Al-Muhyi. Paham? Paham? Al-Muhyi Maha apa? Asmaul Husna artinya apa? Jumlahnya berapa? Asmaul Husna Al-Qawi artinya apa? Allah Maha. Allah memiliki kekuatan atau Maha. Al-Qayyum artinya apa? Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya apa? Al-Mumit artinya apa? Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Baik, saya akhiri kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.